Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat siang hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita semua membuka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-20. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami. Kami mohon Tuhan yang menolong kami agar kami dalam mengerti Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 dan sampai dengan yang ke-20. Kita akan membacakan di ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Di ayat yang ke-20, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Amin. Demikian singkat pembacaan kita hari ini, dan kita akan merenungkan bagaimana orang Filistin berhasil dikalahkan oleh Simson. Judul kecil kita adalah kekalahan orang Filistin. Kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Simson. Simson adalah seorang hakim yang sudah dinazarkan Allah sebelum ia dikandung oleh ibunya. Ia adalah seorang yang gagah perkasa, bahkan ia adalah seorang yang tidak pernah lari kepada Tuhan. Bahkan namun ketika hidupnya Simson memang meninggalkan Tuhan karena seorang perempuan. Tetapi kali ini kita tidak membahas tentang itu. Kita membahas tentang bagaimana kekalahan orang Filistin di tangan Simson. Dan kita melihat apa saja yang menjadi penyebab kekalahan orang Filistin. Yang pertama kita melihat adalah keegoisan. Bagaimana kita melihat kata egois dalam KBBI itu adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Kita melihat di sini dalam kisah Simson ini yang mengalahkan orang Filistin di pasal yang ke-15. Bagaimana mereka egois ketika Simson berhasil mengalahkan mereka. Bagaimana mereka egois ketika Simson memukul kalah mereka. Namun kita melihat pada saat itu Allah tidak meninggalkan Simson. Allah bekerja bagi Simson pada saat itu. Dimana pada saat itu orang Filistin yang sombong, yang angkuh, mereka berupaya, mereka tidak terima akan kekalahan yang mereka dapat. Mereka bukannya malah merendahkan diri mereka ketika mereka kalah, tetapi mereka malah berbalik untuk menyerang Simson. Mereka semakin menjadi-jadi pada saat itu. Kita melihat juga bagaimana ada sebuah kisah di mana seorang gubernur yang memiliki kerinduan untuk memperbaiki kualitas sebuah kampus universitas. Pada saat itu kampus tersebut adalah kampus yang mungkin di bawah standar karena kualitas mahasiswa yang buruk. Namun pada saat itu mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus tersebut tidak terima akan kedatangan gubernur tersebut. Mereka merasa bahwa gubernur itu bukan ingin memperbaiki kampus mereka, tetapi ingin menjatuhkan mereka, ingin menghina mereka. Namun pada saat itu ketika mereka merasa demikian, mereka malahan pergi mencari gubernur tersebut untuk menyerang kantor gubernur. Dan kita melihat bagaimana keegoisan mahasiswa-mahasiswi ini. Mereka yang tidak tahu akan kebaikan gubernur ini. Begitu juga dengan orang Filistin. Namun di sini kita melihat bukan hanya orang Filistin yang egois. Di ayat yang ke-11 saya akan membacakannya. Di ayat yang ke-11 yaitu, kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Sini kita melihat bahwa bagaimana bukan hanya orang Filistin yang egois, tetapi juga orang-orang dari bangsa Yehuda. Mereka egois. Mereka merasa bahwa kepemimpinan orang Filistin pada saat itu cukup baik, sehingga ketika Simson memukul kalah orang Filistin, mereka merasa bahwa Simson membawa kekacauan di tempat tersebut. Namun di sini kita melihat kepada diri kita, bagaimana ketika kita sebagai orang percaya, kita seringkali egois, kita seringkali merasa bahwa ketika ada orang yang ingin membantu kita bukannya bersyukur, tetapi kita malah mengeluh, kita malah merasa bahwa orang itu akan mengganggu kita.
Nah, kita melihat juga di dalam poin yang kedua, apa yang menjadi penyebab kekalahan orang Filistin. Poin yang kedua adalah karena kesombongan mereka. Kita melihat di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, bagaimana keegoisan orang Filistin, kesombongan orang Filistin. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang gagah perkasa, orang yang paling kuat, orang yang tidak terkalahkan. Kita melihat bagaimana kesombongan itu memiliki sifat konotatif yang berhubungan dengan tingkah laku. Kita melihat juga orang Filistin ini begitu sombong, begitu merasa bahwa diri mereka paling hebat. Namun Tuhan tidak berpihak kepada mereka. Tuhan tetap berada di pihak Simson sehingga mereka boleh dipukul kalah oleh Simson. Kita melihat bagaimana ketika di dalam sebuah sekolah ada seorang anak tersebut adalah anak orang kaya, sedangkan sekolah tersebut ada juga yang anak orang yang kurang mampu. Namun anak orang kaya ini membuli anak yang orang kurang mampu ini, sehingga terjadilah suatu kesombongan di situ, kesombongan dari anak orang kaya ini. Kita melihat begitu juga dengan orang Filistin. Mereka sombong, mereka merasa bahwa mereka berhasil mengalahkan Simson. Di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 ini, kita melihat bagaimana kesombongan yang mereka dapat adalah ketika mereka berhasil menangkap Simson. Mereka merasa bahwa mereka berhasil mengalahkan Simson. Mereka bersorak-sorak, padahal pada faktanya mereka belum berhasil mengalahkan Simson. Kita bandingkan dengan kehidupan kita. Bagaimana ketika kita sebagai orang percaya, kita seringkali sombong terhadap diri kita. Kita seringkali sombong terhadap orang lain. Kita seringkali merasa bahwa diri kita yang paling kuat, diri kita bisa segalanya, namun pada faktanya kita tidak bisa apa-apa, hanya Tuhan yang menolong kita. Namun di poin yang ketiga adalah apa yang menjadi penyebab kekalahan orang Filistin, karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana Simson adalah seorang yang terus mengandalkan Tuhan pada saat itu. Dia mengandalkan Tuhan dalam perencanaan Tuhan yang luar biasa bagi Simson untuk mengalahkan orang Filistin. Dan di sini kita melihat bagaimana di ayat yang ke-19 itu, dari ayat yang ke-14 sampai dengan ke-19, kita melihat bagaimana Simson di situ ada kata menemukan rahang keledai. Di situ kita melihat bagaimana rahang keledai yang ditemukan Simson di dalam ayat ini adalah, dalam perikop ini, rahang keledai yang masih baru. Tentunya kalau kita melihat rahang keledai yang masih baru ini cukup kuat. Ketika kita melihat di sebelumnya, ketika kita melihat kalau semisalnya waktu itu Simson menemukan rahang keledai yang sudah tua, tentunya rahang keledai tersebut rapuh dan tidak bisa untuk digunakan. Namun di sini Simson menemukan rahang keledai yang kuat untuk bagaimana dia mengalahkan orang Filistin. Di sini kita juga bersyukur karena Tuhan